Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam mutalaahan kitab fikih. Kali ini kita akan mutalaah kitab fikih yang bernama Bushrul Karim, syarah daripada Muqaddimatul Hadramiyah. Nah, kali ini kita pembahasannya akan berfokus kepada ini ya. Nah, ini yang paling bawah ini. Asyarutul khamisa asyara, syarat sah sembahyang yang ke-15. Ayo kita baca langsung aja lah. Nah, asyarutul khamisa asyara, syarat sah sembahyang yang ke-15, ada muta'liqi qat'iha bisyai'in. Di dalam kitab lain dikatakan bihusuli syai'in walau muhalan adiyan kasu'udis sama. Kata beliau, syarat sah sembahyang yang ke-15 adalah tidak adanya menggantungkan pembatalan sembahyang atau pemutusan sembahyang dengan terjadinya sesuatu. Jadi jangan sampai di dalam sembahyang yang kita lakukan itu, mau itu di rakaat pertama, kedua, ketiga, sampai rakaat terakhir, tiba-tiba muncul gretek hati bahwasanya ingin membatalkan atau menghentikan sholat yang dilakukannya itu. Jangan sampai timbul seperti itu. Satu contoh misalnya, sudah boleh sembahyang zuhur sarakaat, sudah boleh sembahyang zuhur 2 rakaat, ini masih aman lagi. Nah, pas di rakaat ketiga sekalinya misalnya syaitan datang menggambarkan sesuatu di dalam pikirannya, ujar si syaitan, ingat kada nyawa sebelum sembahyang tadi nyawa baweaan lawan kawan nyawa sudah, bahwasanya nyawa itu menyuruh inya datang ke rumah. Nah, sedangkan anak nyawa nih goreng, ujar si setan nih. Nah, biasanya kawan nyawa itu kan apabila inya datang itu langsung kuciak-kuciak aja. Assalamualaikum. Imbah itu pulang inya pakai kendaraan poswan langsing nyaringan tuh kenal potnya mengkelakson juga pulang rancak. Nah, munnya nyawa kada antisipasi, ujar si setan nih, pacangan bangun anaknya goreng. Nah, jadi nang kayak apa? Nah, lalu di rakaat ketiga itu langsung dipikirkannya di hati, bergeretik di dalam hatinya tuh. Nah, amunnya kawan unda datang tuh langsung aja unda ampih nah sembahyang ini nah untuk mengantisipasi supaya anak unda jangan bangun guring pas inya datang jarnya. Nah, ini mulai inya berniat kayak itu sudah batal sembahyang zuhurnya, meskipun sudah pulih rakaat ketiga itu batal sembahyangnya sudah. Kenapa? Karena ada penggantungan niat pemutusan sembahyang dengan terjadinya sesuatu walau muhalan adian. Meskipun penggantungan sesuatu yang digantungkannya tadi atau terjadinya sesuatu yang dijadikannya sebagai penggantungan untuk pemutusan sembahyang tadi itu muhalan, mustahil terjadi, adian, tapi mustahil terjadi ini secara adat ya, bukan secara akal, tapi ini hanya mustahil secara adat. Nah, jadi dulu dipahami di sini, setiap yang mustahil terjadi pada adat kebiasaan itu mungkin aja terjadi secara akal. Artinya kada mustahil itu terjadi secara akal. Tapi setiap yang mustahil terjadi pada akal itu mustahil juga terjadi pada adat. Nah, dipahami di sini. Setiap yang mustahil pada adat itu tidak mustahil pada akal. Tapi setiap yang mustahil pada akal itu juga mustahil pada adat. Artinya secara adat itu kada mungkin terjadi, tapi secara akal itu bisa aja terjadi. Nah, kalaunya secara akal itu kada mungkin terjadi, maka secara adat itu pun juga sama kada mungkin terjadi. Nah, beliau contohkan di sini yang mustahil secara adat yaitu kasu'udis sama, seperti naik ke langit.
ini kan pada adat itu mustahil, pada adat kebiasaan itu mustahil, tapi pada akal itu bisa aja terjadi. Kenapa bisa aja terjadi? Karena ketika akal itu menggambarkan seseorang naik ke atas langit, itu kan bisa. Satu contoh misalnya ada seorang Habib diceritakan beliau naik ke atas langit kemudian menurunkan rantai dari langit. Nah itu kan secara imajinasi akal kita itu bisa nggak diimajinasikan? Bisa. Kalau bisa diimajinasikan, maka itu bisa saja terjadi meskipun misalnya tidak pernah terjadi. Tapi kalau bisa diimajinasikan oleh akal, itu bisa terjadi sesuai dengan kodrat Allah. Allah Ta'ala kan maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu terjadi. Kalaunya yang terjadi itu masih bisa diimajinasikan oleh akal kita. Nah, jadi di sini kalau misalnya ujarnya amun misalnya jarak guru awe itu kawat tarabang dengan awak sidin aja kada pesawat tanpa apapun seperti Superman mulai bati-bati kawat tarabang ke Makkah atau ke Madinah. Nah, aku batalkan aja sembahyangku ini, aku hendak melihat sidin tarabang jar. Nah, maka itu sembahyangnya langsung batal. Meskipun ulun kada pernah terabang, meskipun ulun misalnya kada bisa terabang dan sebagainya, tapi itu meskipun mustahil secara adat kebiasaan, tapi secara akal kan bisa digambarkan, bisa diimajinasikan terabang ulun ke Makkah itu kawa kayak itu. Nah, meskipun pada kenyataannya kada terjadi kayak itu. Nah, jadi kalaunya penggantungannya itu kepada sesuatu yang mustahil secara adat, itu batal sembahyangnya. Meskipun kada terjadi, itu tetap batal sembahyangnya. Nah, kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Mau nih sentuh. Nah, mau. La aqliyan. Nah, jadi ujar Sidin di sini, kalaunya penggantungan sesuatu untuk membatalkan sembahyangnya itu dengan sesuatu yang mustahil pada akal. Nah, kalau mustahil pada akal artinya tidak mungkin terjadi secara imajinasi di dalam akal kita tuh sesuatu tuh kada mungkin terjadi. Itu secara adat pasti kada mungkin terjadi juga. Tapi kalau secara adat itu sesuatu itu kada mungkin terjadi, secara akal kawa diimajinasikan terjadi di dalam akal kita, dan itu bisa Allah Ta'ala menghendaki terjadi. Mun Allah Ta'ala kada menghendaki terjadi pang ya kada terjadi kan kayak itu. Nah, kalau secara akal ini mustahil secara akal tuh kada mungkin terjadi. Secara adat makinnya kada mungkin terjadi. Kajam ini seperti jersidin terkumpulnya dua yang berlawanan. Qatuli wal qasri li syai'in wahidin fi waqtin wahidin. Seperti panjang dan pendek pada sesuatu yang satu dan pada waktu yang satu. Maksudnya apa? Misalnya lah, panjang lawan pendek itu kan dua hal yang berbeda. Itu kan aku disatukan. Sama seperti gerak dan diam. Kalau misalnya jadinya kayak ini, apabilanya ada suatu benda yang inya itu bergerak lawan berdiam secara bersamaan pada satu waktu, niscaya aku bebatal aja sembahyang nih untuk melihat benda yang bisa bergerak lawan berdiam dalam satu waktu tadi. Nah, ini Jesidin kada batal sembahyangnya. Kenapa? Karena secara akal itu mustahil pada akal satu benda dalam satu waktu itu bergerak dan berdiam secara bersamaan tuh kada mungkin. Bilanya kada bergerak berdiam, ya Allah, bilanya bergerak kada berdiam, bilanya berdiam kada bergerak tuh kada mungkin. Bergerak lawan berdiam tuh terkumpul dalam satu benda dan dalam satu kondisi, itu kada mungkin. Sama seperti misalnya apabilanya Allah Ta'ala jar menciptakan
syarikatnya atau menciptakan sekutunya, maka aku batal sembahyang. Nah itu kada mungkin terjadi karena Allah Ta'ala itu kada mungkin menciptakan sekutu beliau, kada mungkin beliau menciptakan anak, istri, ya kalau lah, atau misalnya kawan-kawan Allah Ta'ala nang sama seperti zat Allah Ta'ala, itu kada mungkin, kada mungkin. Nah ini kada batal ya sidin, karena secara akal itu tidak mungkin terjadi. Seperti terkumpul panjang dan pendek dalam satu benda dalam satu waktu, kawalah kada kawa. Benda ini jara panjang iya juga, pendek iya juga, nah itu kada mungkin. Atau benda ini bergerak kada, berdiam kada aja, nah apa tuh, nah itu kada mungkin juga. Atau misalnya apabila ada satu benda yang tidak punya ruang dan waktu, misalnya nih nang tidak mengambil ruangan, itu aku bebatal sembahyangnya, itu kada mungkin juga. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada akal itu juga tidak mungkin terjadi pada adat kebiasaan. Nah idzit ta'liqu yunafil jazma hatta bil mustahili adatan, karena menggantungkan sesuatu itu meniadakan kemantapan di dalam niat sembahyang, bahkan Jusidin kepada yang mustahil secara adat, artinya bahkan kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara adatnya, tapi secara akal itu bisa aja diimajinasikan. Setiap apapun yang bisa diimajinasikan oleh akal, maka itu mungkin terjadi, meskipun pada adat kebiasaan tidak pernah terjadi. Nah liimkani wuqu'ihi, karena ada kemungkinan terjadinya. Nah bikhilafil mustahilil akli, berbeda dengan mustahil pada akal, li adami imkanihi, ini kada mungkin terjadi. Nah wahadza fit ta'liqil qalbi, ini berlakunya hukum batal sembahyangnya ini jasidin dengan penggantungan yang ada diucapkan lewat hatinya. Ini lewat hati loh, lewat hati. Amal lafzi, adapun secara lafaz pamubtilun mutlakan, apa atau adapun secara lafaz, misalnya kalau dia datang aku batal, itu sudah batal langsung. Kenapa? Karena dengan ucapannya itu, ucapan yang bukan zikir dengan Al-Quran itu sudah membatalkan salatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.